Alah, paling uang gajinya dipakai buat foya-foya sendiri. Tadi aja di dealer so suci bilang gak ada uang, padahal aku tahu pasti kamu simpan uang banyak di bank kan. Uang apa yang aku sembunyiin, Tio? Lihat ini tagihan listrik yang nunggak 2 bulan, ini biaya air, ini cicilan rumah. Aku nggak makan siang demi bayar ini semua. Aku nggak peduli soal kertas-kertas ini. Aku butuh laptop sekarang. Kamu itu kakak. Udah kewajiban kamu biayain aku. Kalau kamu nggak bisa bantu, buat apa kamu kerja tiap hari? Dasar gak berguna. Jangan pamer penderitaan. Ini uang gaji aku bulan ini, Bu. Udah aku sisihin buat bayar listrik dan uang saku adik-adik juga. Cuma segini. Kamu gak salah, Lydia. Ini bahkan lebih sedikit dari bulan lalu. Bulan ini potongan asuransi kesehatan naik, Bu. Sisanya emang cuma segitu. Aku bahkan belum ambil buat ongkos transport aku sendiri. Kamu itu selalu punya alasan. Kamu gak mikir adik kamu Tio itu butuh biaya kuliah. Tio juga motornya udah rusak parah. Kamu kerja tiap hari lembur tapi hasilnya cuma segini. Kak, aku tuh malu. Teman-teman kuliah aku udah pada pakai laptop baru. Sedangkan aku mau buka file aja lemotnya minta ampun. Kamu itu gak berguna tau nggak? Cuma bisa kasih uang buat makan doang. Udahlah, Bu, kali dia emang pelit. Kemarin aku minta uang buat servis motor aja, dia bilang nggak ada. Lihat aja, bentar lagi motor itu jadi bangkai dan dia nggak bakal peduli. Aku udah berusaha sekuat tenaga, Tio. Aku bekerja dari pagi sampai malam, sampai tulang aku rasanya mau patah semua. Apa itu masih kurang buat kalian? Harusnya kamu itu bersyukur masih punya keluarga. Di luar sana itu kamu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena ibu yang besarin, sekarang pergi sana cari uang yang lebih banyak. Baiklah, kalau itu mau ibu, aku berangkat kerja sekarang. Semoga uang itu cukup buat keinginan kalian semua. Apa-apaan ini Lydia? Target kita bulan ini masih jauh dari harapan. Kamu itu kerja atau cuma numpang duduk aja di sini? Maaf Pak, aku udah hubungin semua klien, tapi mereka memang sedang menunda kontrak. Alasan terus kamu itu paling rajin datang pagi. Tapi mana hasilnya? Kamu kurang agresif. Lihat rekanmu yang lain, mereka bisa dapat klien besar. Kamu jangan jadi benalu di kantor ini ya. Saya nggak butuh karyawan yang cuma bisa kerja lurus-lurus aja tanpa otak. Sekali lagi, aku minta maaf Pak. Aku akan berusaha lebih maksimal lagi. Terus saja nggak cukup. Kalau bulan depan performa kamu masih sampai begini, kamu cari aja kantor lain yang mau menampung orang lamban seperti kamu. Paham? Kerjakan sekarang. Udah, jangan dimasukin ke hati. Pak Bambang emang lagi emosi. Itu kamu minum dulu kopinya. Dari tadi kamu belum makan siang kan? Sampai pucet loh muka kamu. Maya, makasih ya udah care sama aku. Sekarang aku harus lebih semangat lagi biar aku nggak dipecat. Karena keluarga aku di rumah butuh uang. Aku harus tetap kuat demi mereka. Kamu terlalu memaksakan diri demi mereka, Lydia. Jangan sampai kamu sakit. Kamu harus pikirkan diri kamu sendiri. Aku baik-baik aja kok. Ya udah, aku kerja lagi ya biar nggak dimarahin Pak Bambang. Kak Galih, maaf aku datang mendadak. Aku mau tanya soal uang yang kakak pinjam bulan lalu. Tagihan listrik rumah ibu udah nunggak kak. Kalau nggak dibayar besok, alirannya bisa diputus. Kamu itu ya, Lydia, datang-datang bukannya tanya kabar kakakmu, malah bahas soal uang. Kamu kan tahu semenjak aku pilih jadi ketua RT, pengeluaran jadi makin banyak. Tapi itu uang aku kak. Aku butuh buat bayar listrik rumah ibu. Kakak punya motor gede begini, masa bayar utang ke aku nggak bisa?
Hei Lydia, kamu itu jadi adik jangan perhitungan. Kali itu tokoh masyarakat, dia butuh jaga image, butuh biaya buat jaga nama baik keluarga kita juga. Kamu harusnya bangga punya kakak kayak dia. Bangga? Gimana aku bisa bangga kalau aku yang harus tanggung beban ibu sendirian, sementara kalian hidup mewah di sini? Kamu itu emang kurang ajar ya dari dulu. Cuma uang segitu aja diributin terus. Kamu gak ikhlas ya bantu kakakmu sendiri? Udahlah, mending kamu pulang sekarang. Jangan bikin aku malu di depan warga dengan ribut-ribut begini. Kalian keterlaluan. Aku cari uang setengah mati, tapi kalian injak-injak harga diri aku, seolah aku ini sampah. Dasar pelit. Besok-besok jangan datang lagi kalau cuma mau ngemis utang. Wah, Bu Ines, belanjanya banyak banget nih. Pasti kiriman dari Nagali baru cair ya. Kan dia sekarang jadi tokoh masyarakat. Dengar-dengar usahanya makin lancar ya. Oh, jelas dong Bu RT. Gali itu emang anak kebanggaan aku. Dia itu royal banget. Apa aja yang aku minta pasti dikasih. Kok ibu lebih bangga sama Kak Gali ya dibanding ke aku? Terus kalau ini si Lydia ya, kerja di mana sekarang? Pasti gajinya besar juga ya seperti kakaknya. Ah, kalau ini dia cuma buruh kantoran biasa Bu RT. Gajinya ya pas-pasan lah. Cuma cukup buat makan sehari-hari. Nggak bisa diandelin kayak si Gali. Makanya aku lebih sering minta apa-apa ke Gali. Anak pertama emang paling pengertian ya Bu. Ya udah kalau gitu silahkan dilanjut belanjanya. Bu, jangan beli daging yang itu, harganya terlalu mahal. Uang aku nggak bakal cukup sampai akhir bulan. Kalau ibu beli semuanya, kita beli tempe sama telur aja ya. Kamu ini apa-apaan sih Lydia? Masa cuma beli daging aja kamu perhitungan? Bukan begitu Bu, aku cuma mau kita hemat. Listrik rumah aja belum dibayar, karena uangnya belum ada. Halah, udah diam aja deh. Kamu itu emang anak gak berguna. Bisanya cuma bikin suasana jadi gak enak. Kamu itu harusnya belajar dari kakak kamu. Jangan jadi orang pelit. Udah bang, potongin dagingnya 2 kilo. Lihat ini kak, bagus kan? Motor yang aku bilang kemarin. Kakak tinggal tanda tangan aja buat uang mukanya. Semuanya udah aku urus sama mas ini. Gak bisa Tio, kakak udah bilang kalau kita kesini cuma buat lihat-lihat aja. Uang tabungan kakak itu buat bayar semesteran Vio bulan depan. Kak, aku ini malu sama teman-teman. Masa setiap hari aku harus naik motor butut sih? Sementara teman aku yang lain udah bawa motor begini. Cicilannya murah kok mbak. Kalau bayar uang mukanya hari ini, besok motornya udah bisa dikirim ke rumah. Gak bisa, aku kerja buat makan kita sekeluarga, bukan buat menuhin gengsi. Kamu belum kerja, jangan banyak tuntutan dulu. Ah, dasar kakak pelit. Kamu itu emang sengaja kan mau lihat aku menderita. Kamu itu kakak nggak berguna tau nggak? Tolong ngertiin kakak Tio. Udahlah, emang sial punya kakak kayak kamu. Jangan harap aku mau cari kerja kalau aku nggak punya motor ini. Kamu lihat ini kak, laptop ini mati lagi. Tugas akhir aku belum di-save dan sekarang gak mau nyala. Kamu sengaja ya mau bikin aku gak lulus kuliah? Alah, paling uang gajinya dipakai buat foya-foya sendiri. Tadi aja di dealer so suci bilang gak ada uang. Padahal aku tahu pasti kamu simpan uang banyak di bank kan. Uang apa yang aku sembunyiin Tio? Lihat ini tagihan listrik yang nunggak 2 bulan. Ini biaya air, ini cicilan rumah. Aku gak makan siang demi bayar ini semua. Aku gak peduli soal kertas-kertas ini. Aku butuh laptop sekarang. Kamu itu kakak, udah kewajiban kamu biayain aku. Kalau kamu gak bisa bantu, buat apa kamu kerja tiap hari? Dasar gak berguna. Jangan pamer penderitaan di depan ibu. Kamu itu cuma numpang di rumah ini. Jadi wajar kalau kamu yang bayar semuanya. Jangan jadi anak durhaka yang hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Aku numpang. Aku yang bayar semua beban di sini, Bu. Aku bahkan gak bisa makan karena uangnya habis buat kalian. Apa itu masih kurang? Kurang, kamu itu cuma bikin susah. Kalau Kak Gali ada di sini, dia pasti malu punya adik kayak kamu. Cukup. Aku gak kuat lagi kalau terus-terusan kayak begini.
tanda tangan Lydia. Aku nggak punya banyak waktu. Debt collector itu udah ngancam mau ngabisin aku kalau malam ini utangnya nggak lunas. Kamu gila, Kak. Ini tanah warisan ayah satu-satunya. Itu aset terakhir buat masa depan Vio dan Tio. Kamu mau jual cuma buat bayar utang judai kamu. Lydia, jaga mulut kamu. Kakak kamu itu lagi tertimpa musibah. Emang kamu mau kalau Gali di penjara atau mati dibunuh orang? Cepet tanda tangan sekarang. Selama ini aku diam diperas, aku diam dihina gak berguna. Tapi kalau soal tanah ini aku gak akan tinggal diam. Ini hak kita semua, bukan cuma buat nutupin dosa Kak Gali. Alah, bilang aja kamu mau kuasai tanah ini sendirian kan? Kamu sengaja mau biarin Kak Gali celaka supaya kamu bisa merasa paling hebat di rumah ini. Kakak macam apa kamu ini? Kamu benar-benar gak guna, Lydia. Dari kemarin cuma bisa bikin kita susah. Sekarang saat keluarga butuh pengorbanan, kamu malah sok suci. Jangan sampai aku main kasar ya. Kamu nggak usah so ngatur soal urusan warisan. Tanda tangan sekarang atau aku pastikan kamu nggak akan tenang. Cukup kalian injak-injak aku. Ambil aja semua, ambil. Tapi jangan harap aku akan sudi lihat muka kalian lagi. Kenapa hidup aku harus seperti ini? Apa aku emang ditakdirkan untuk dibuang secara habis diperas? Aku benci mereka. Aku benar-benar benci. Bapak sering lihat orang kayak kamu. Kadang pergi itu bukan berarti menyerah, nak. Tapi itu tandanya kamu udah cukup sabar. Aku udah berikan segalanya buat keluarga, gaji, waktu. Tapi harga diri aku malah diinjek-injek adik. Bahkan bagi mereka, aku anak yang gak berguna. Hanya karena aku gak bisa penuhi semua kemauan serakah mereka. Orang-orang gak akan pernah merasa cukup kalau kamu gak berani bilang cukup. Sekarang kamu mau kemana? Aku punya sedikit uang simpanan di tas. Aku akan cari kontrakan kecil dekat kantor besok pagi. Malam ini aku bakal nunggu bus sampai hujan reda. Aku bakal memulai hidup baru, Pak. Bagus, simpen tenagamu buat besok. Dunia ini luas. Jangan habiskan napasmu cuma buat orang yang gak menghargai kamu, nak. Terima kasih banyak, Pak. Pak, tolong jangan diputus dulu. Besok anak saya pasti bayar. Saya ini orang tua, Pak. Masa tega ngebiarin saya gelap-gelapan? Tugas saya cuma menjalankan perintah, Bu. Permisi. Tuh kan, mati beneran lampunya. Ibu sih, kenapa nggak hubungin kali dia sih? Aku nggak bisa ngerjain tugas kuliah kalau lampu mati begini. Aku nggak bisa lulus, Bu. Perut aku juga lapar, Bu. Gak ada nasi, gak ada lauk. Kali dia kemana sih? Udah sebulan dia gak pulang-pulang. Ibu udah coba telepon berkali-kali, Tio, tapi nomornya nggak aktif. Gali juga kakakmu itu malah ngilang. Gak pernah angkat telepon sejak kita jual tanah itu. Ibu nggak tahu lagi harus cari uang kemana. Ibu kan tahu Gali itu cuma bisa minta uang. Harusnya ibu nggak usir kali dia waktu itu. Sekarang lihat, siapa yang mau bayar listrik? Siapa yang mau beli beras? Kita terlantar, Bu. Ternyata selama ini yang urus hal-hal kecil sampai kita bisa makan itu dia. Aku baru sadar kalau kita ini emang keterlaluan sama kali dia. Ibu menyesal. Ibu salah udah terlalu membela Gali. Sekarang ibu sakit, kalian kelaparan, dan rumah ini seperti kuburan. Tolong cari kakakmu, Pio. Ibu mau minta maaf. Besok aku bakal cari dia ke kantornya. Aku mau ke kamar kali dia dulu buat cari alamat kantornya. Apa ini? Cuma buku rongsokan. Aku pikir dia simpan perhiasan atau uang di sini. Dia nggak bawa foto ini, Pio. Dia tinggalin semuanya, seolah dia mau menghapus kita dari ingatannya. Tunggu, ini bukan buku diary biasa, Bu. Lihat deh, ini catatan pengeluaran dia setiap bulan. Tanggal 10 bayar semester Pio, tanggal 15 tabungan motor Tio. Apa kamu bilang tabungan motor Tio? Tapi dia bilang gak ada uang waktu Tio minta ke dealer kemarin. Lihat di kolom bawahnya, Bu. Kurang 2 juta lagi buat DP motor Tio. Harus lembur lebih sering bulan depan. Ternyata dia bukan pelit, Bu. Dia lagi ngumpulin uangnya dulu.
Dan ini biaya rumah sakit ibu tahun lalu. Dia tulis di sini, pinjam koperasi kantor, cicilan 6 bulan. Jadi selama ini, ibu pikir biaya rumah sakit itu gratis dari pemerintah. Ibu maki-maki dia tiap hari. Ibu bilang dia gak berguna. Padahal dia cicil utang itu sendirian tanpa pernah ngeluh ke ibu sedikit pun. Ya Allah, kuatkan aku bekerja lebih keras lagi agar ibu gak perlu merasakan kekurangan di hari tuanya. Maafkan Lydia kalau belum bisa kasih banyak buat adik-adik. Kak Lydia, kamu di mana, Kak? Maafin aku. Kita ini manusia macam apa, Pio? Kita hancurin orang yang paling sayang sama kita. Kita sanjung-sanjung gali yang justru mencuri harta kita. Cukup, Bu. Kita nggak bisa diam aja di sini meratapi nasib. Aku harus cari kali dia. Aku akan cari dia ke kantornya besok pagi. Mau dia usir atau dia maki aku harus bawa dia pulang. Bawa dia pulang, Pio. Bilang ke dia, ibu rela sujud di kakinya asal dia mau maafin ibu. Ini kunci tambahannya ya, Lydia. Ibu seneng deh lihat kamu betah di sini. Kamu sekarang kelihatan jauh lebih gemuk daripada pas awal ngekos di sini. Iya Bu, di sini aku ngerasa tenang. Aku jadi bisa tidur nyenyak dan fokus kerja. Ternyata begini ya rasanya punya waktu buat diri sendiri. Coba aja kamu sadarnya dari dulu. Pasti hidup kamu jauh lebih bahagia. Gak apa-apa Mai, karena dari kejadian ini aku bisa sadar kalau aku ini berharga. Tapi kamu gak rindu sama mereka. Maksud aku, ini udah sebulan lebih kamu gak mau tahu kabar ibu dan adik-adik kamu. Jujur, aku rindu. Kadang aku suka nangis kalau inget ibu. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku balik ke keluarga itu lagi, aku bakal jadi Lydia yang gak berguna lagi. Aku takut tenaga aku diperas sampai habis lagi tanpa dianggap manusia. Kamu udah kuat sekarang, kamu udah punya batasan. Kalaupun nanti kamu ketemu mereka, jangan biarkan mereka injak-injak kamu lagi. Aku harus jaga diri aku dulu. Aku belum siap ketemu mereka. Udahlah, jangan melamun terus. Ayo kita ke depan. Tadi ibu masak rendang. Kita makan bareng-bareng. Mau apa lagi kalian kesini? Belum puas juga menghina aku? Lydia, maafkan ibu nak. Ibu berdosa sekali sama kamu. Ibu udah tahu semuanya. Ibu udah baca catatan kamu. Ternyata selama ini kamu yang nyelamatin nyawa ibu dan adik-adik kamu. Tapi ibu malah buang kamu demi kakak kamu yang gak tahu diri itu. Aku udah bilang kan, aku bukan anak berguna. Itu kan yang kalian ungkit tiap hari. Aku minta maaf kak, aku yang paling jahat karena cuma mikirin laptop dan gengsi. Aku udah kerja paruh waktu sekarang buat bayar listrik. Tolong jangan benci sama kita. Aku juga kak, aku udah jual barang-barang aku buat kita makan. Aku nggak butuh motor sport, aku cuma butuh kakak aku kembali. Aku kangen sama kakak. Kalian tahu nggak rasanya berjalan di tengah hujan tanpa tujuan karena merasa sampah di mata keluarga sendiri. Sakitnya itu nggak akan hilang cuma dengan kata maaf. Ibu tahu, ibu pantas kamu benci, tapi tolong pulang nak. Rumah itu seperti kuburan kalau nggak ada kamu. Kita nggak punya siapa-siapa lagi. Aku akan bantu kalian. Aku akan kirim uang buat makan ibu dan biaya kuliah Pio. Tapi aku nggak akan pulang. Aku akan tetap tinggal di kosan aku. Kenapa kak? Kamu masih nggak mau maafin kita? Aku maafin, tapi aku nggak mau hancur lagi. Kalian harus belajar mandiri dan bisa menghargai setiap tetes keringat aku. Kalau kalian udah bisa berubah dan menghargai aku sebagai manusia, baru aku pertimbangin lagi buat pulang. Baik nak, ibu terima. Terima kasih karena kamu masih mau menganggap kami keluarga. Ibu janji akan jaga kepercayaan kamu.